Nah, sekarang kita akan membahas halaman 52, nomor 1. Ketebalan sebuah balok saat diukur menggunakan jangka sorong ditunjukkan pada gambar. Tebal balok tersebut adalah, nah ini kita ukur ya, SU-nya adalah pas di sini. Berarti ini 3,1, 2, 3. Berarti 3,3 ya, 3,3. Ditambah berimpitnya pas di sini, berarti 0 dikali 0,01. Ya, pas di angka 0 kan berimpitnya. Berarti ini adalah 3,3 ditambah 0 atau sama dengan 3,30. Nah, itu ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,01 cm ya, berarti 0,005. Nah, cara penulisannya berarti 3,30 plus minus 0,005. Satuannya adalah senti. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Besaran A memiliki satuan dalam sistem CGS, yaitu dyne. 1 dyne itu sama dengan gram cm S-2 ya. Kemudian cm-2. Nama besaran A beserta satuan dalam sistem MKS yang benar adalah, nah kalau kita rubah dalam MKS, itu jadinya ini kan kilogram, ini meter, ini S-2, berarti ini M-2. Nah, ini kan sama artinya dengan gaya ya, gaya. Kemudian ini sama dengan gaya per, kalau kita rubah ini meter kuadrat. Gaya itu kan F, berarti gaya per A ya, F per A. Nah, F per A itu adalah satuannya kan Newton per meter pangkat 2. Ini adalah untuk satuan tekanan ya. Sehingga jawabannya B. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 1. Besar kalor tiap satuan waktu yang mengalir pada perpindahan kalor secara konveksi dinyatakan dengan persamaan. Dengan berarti H adalah kalor yang mengalir setiap waktu. Berarti kalor itu joule yang mengalir setiap waktu ya. Nah, joule itu sama dengan F kali S per T. Nah, F itu kan M kali A kali S per T. Berarti M itu kan kilogram, A itu adalah MS-2 kali S kan. S itu meter ya. S meter per S. Nah, naik ke atas jadinya di sini kilogram meter kuadrat S-3. Nah, terus tentukan ini tentukan satuan H. Berarti kalau kita mau H kecil di situ berarti H besar per A kali delta T kan. Nah, H besar kita kan satuannya kilogram meter kuadrat S-3 per A itu kan meter kuadrat, Kelvin ya Kelvin. Berarti ini coret, jadi tinggal kilogram S-3 per Kelvin. Atau kilogram S-3 Kelvin min 1. Dah. Nomor 2, tentukan dimensi berikut. Nah, dimensi ya. Nah, kalau dimensi berarti ini ya, hambat luas. Hambatan, berarti kalau kita lihat di sini, dari rho dulu ya, rho kita jabari satu-satu dulu. Rho itu kan M per V. Nah, berarti ini kan kilogram per meter pangkat 3 atau sama dengan kilogram meter min 3. Nah, berarti ini dimensinya adalah M besar meter berarti L ya, L pangkat min 3, itu rho ya. Nah, kemudian kalau A itu dia satuannya adalah meter pangkat 2. Berarti dimensinya adalah L pangkat 2. Berarti R sama dengan rho per A. Rho per A itu adalah M L min 3, ya kan? Per A itu adalah L pangkat 2. Nah, jadinya di situ M berarti L min 3, L min 2, jadinya adalah M L min 5.
Nah, sekarang kita lanjut bagian yang B. Nah, yang B itu adalah daya ya, daya listrik. Selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa mencari daya itu dengan W dibagi dengan T ya. Nah, W itu kan F kali S per T. F itu dijabarkan lagi M kali A kali S per T. Nah, M itu satuannya adalah kilogram, A itu adalah MS-2, S itu adalah meter, T adalah S. Berarti jadinya di sini kilogram meter kuadrat S min 3. Berarti dimensinya adalah ml kuadrat T min 3. Nah, ya. Lanjut yang C, energi kinetik. Nah, EK itu kan dari setengah mv kuadrat. Berarti M itu kan kilogram, V itu adalah ms min 1 dikuadratkan. Berarti jadinya kilogram M kuadrat S min 2. Berarti dimensinya adalah M L kuadrat T min 2. Ya. ML kuadrat ini ya. T min 2. Nah, kemudian yang D lagi. Nah, kalau yang D itu kan modulus elastisitas. Berarti dari E. Nah, F itu kan dia satuannya adalah sama dengan M kali A kan. L itu L per A kali delta L. Berarti M itu kan kilogram. A itu adalah ms-2. L itu adalah meter per M kuadrat kali M. Dicoret ya, habis. Jadi tinggal kilogram S-2, M-1. Berarti dimensinya adalah M, T-2, L-1. Atau M, L-1, T-2. Oke, lanjut. Yang E. Nah, gaya. Nah, selain dari sini, kita juga bisa menggunakan rumus M kali A. Sama aja ya. Berarti ini jadinya adalah apa ya, M, dia, tunggu. Oh, dia bukan F-nya yang ditanya ya, konstanta K, berarti K-nya ya. Nah, berarti kalau K itu adalah F kali R kuadrat per Q1 kali Q2. Berarti ini sama artinya F R kuadrat per Q kuadrat ya. Nah, F itu kan M kali A kali R kuadrat per Q kuadrat. Nah, Q itu kalau kita cari di luar itu kan sama dengan ini, I adalah Q per T. I adalah Q per T. Berarti kalau Q adalah I kali T. Nah, I itu kan dimensinya adalah tetap, kalau I itu kan tetap I ya. I itu kan dimensinya kuat arus berarti I. Kali S. Ya, ini dimensinya langsung aja lah ya. I itu kan I tetap. Kalau T itu adalah T kecil ya, T besar. Nah, berarti ini nanti kita ganti dulu. M itu massa, berarti massa kan satuannya itu adalah kilogram. A itu adalah ms-2. R itu karena dia kuadrat, berarti meter kuadrat per Q itu adalah ampere kali S dikuadratkan. Berarti kilogram M pangkat 3 S-2 per A kuadrat kali S kuadrat. Nah, berarti ini naik ke atas kilogram M pangkat 3 A pangkat min 2 ya. S pangkat min 4. Nah, jadinya ini dimensinya adalah M, L pangkat 3, A itu adalah I pangkat min 2, T pangkat min 4. Ya, oke. Nah, jadi inilah dimensinya ya, ML pangkat 3, T min 4, dan I pangkat min 2. Nah, kita lanjut nomor 3, tentukan apakah rumus-rumus berikut benar secara dimensi. Nah, kalau kita lihat kan ini seharusnya S itu satuannya kan meter. Kalau misalnya dijabarkan V itu kan meter S-1 dikuadratkan per jadinya ini kan meter S-2. Berarti ini meter kuadrat S-2 per MS-2.
Coret-coret, nih habis, ya tinggal meter. Nah, sama ya. Sama dia jadinya dapatnya. Berarti betul. Ini betul ya. Terus yang kedua, yang ini kan seharusnya V0 sama dengan MS-1. Berarti jadinya akar ya. Akar 2G itu adalah M2-nya nggak usah dimasukin ya angka kan. Berarti kan akar itu sama artinya dengan pangkat setengah. Berarti M S min 2 per M pangkat 1/2. Coret-coret. Berarti jadi dapatnya adalah S pangkat 2 min 2 pangkat 1/2. Jadinya adalah S. M-nya udah dicoret ya. M-nya berarti di akar kan. Berarti jadinya seharusnya ini adalah min 1. Berarti tuh nggak sama ya. Berarti salah nih. Nih, berarti ini salah. Terus yang ketiga ini adalah T. T itu seharusnya sekon kan. Berarti jadinya S per S itu kan satuannya meter. Meter per MS min 2 ya. Pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah. Coret. Berarti naik ke atas S min S pangkat 2 pangkat setengah. Berarti jadinya ini adalah S. Nah, ini baru benar ya. Benar. Jadi ini benar, ini salah. Sip. Nomor selanjutnya. Nah, di sini soal nomor ini berapa ya? Nomor 4 ya, nomor 4 sampai nomor 8. Nah, ini kan kita ukur satu-satu dulu nih. Kita baca dulu ya. Ini berarti ini skalanya itu adalah 1, berapa nih? Ini 9, 8, 7, 6, 1,6 ya. 1,6 ditambah yang berimpitnya di sini 3. Berarti 3 dikali 0,01. Berarti ini jumlahnya adalah 1,63 ya. 1,63 plus minus 0,005 setengah dari NST ya. Sentimeter. Oke. Next, yang Tama. Tama itu masih sama ya. SU sama dengan 9876. Berarti 1,6 ditambah ini yang berimpit di sini 3 juga ya. 3 kali 0,01. Berarti dapatnya adalah 1,63. Penulisannya 1,63 plus minus 0,005. Satuannya adalah senti. Oke. Yang kedua, SU-nya berarti ini 9876 masih sama 1,6 ditambah berarti yang berimpitnya di sini ya, ini 6. 6 kali 0,01 berarti 1,66 ya, 1,66 berarti 1,66 plus minus 0,005 dalam senti. Kemudian yang rian ini sama ini SU. Berarti 1,6 ditambah ini yang berimpit di mana ini? Di sini ya. Sama ya. 6 kali 0,01 berarti 1,66. Penulisannya 1,66 plus minus 0,005. Satunya adalah senti. Kalau ini juga sama skalanya ya, bukan SU ya. Skalanya itu skala yang terukur. Berarti 1,6 ditambah ini berapa ini? Kayaknya ini sama ya, 6 ya. 6 kali 0,01 berarti 1,66. Penulisannya 1,66 ditambah 0,005. Satuannya adalah senti. Nah, kita lihat soal nomor 4, tuliskan hasil pengukuran mereka beserta nilai ketidakpastiannya. Nah, tadi ini udah kita buat ya masing-masing pengukurannya. Kemudian nomor 5, tentukan nilai rata-rata diameter. Nah, ini kita jumlahkan semuanya, ya, lalu kita bagi dengan 5, nanti didapatkan hasil 1,645. Nah, nomor 6, tentukanlah nilai ketidakpastian pengukuran. Nah, untuk menentukan ketidakpastian pengukuran, kan kita udah dapat masing-masing pengukurannya tuh. Kemudian kita kuadratkan, ya. Setelah kita kuadratkan, ini kita jumlahkan, lalu kita kuadratkan. Jadi ini kita jumlahkan ya, terus dikuadratin dapat segini. Kemudian ini dikuadratkan dulu, nanti dijumlahin. Nah, kemudian nanti kita kurangin dibagi dengan 4. Ini 1/n ya.
jumlah datanya. Kita kan ada datanya ada 5 nih. 2, 3, 4, 5. Berarti 1/5 dalam akar ini dikurang dengan ini ya, bagi 4. Nah, ini sebenarnya 5 kurang 1, tapi dia 4 itu dari 5 kurang 1 ya, dari datanya atau N kurang 1 gitu. Nah, jadi dapat hasilnya adalah sekitar 0,0073. Berarti dapat ketidakpastiannya itu adalah 0,0073. Nomor 7, setelah dihitung dengan menggunakan kalkulator, ternyata hasil pengolahan data yang didapatkan mengandung banyak angka di belakang tanda desimal. Mereka kebingungan cara membulatkan hasil tersebut. Tuliskan langkah yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan pembulatan angka yang sesuai. Ya udah, berarti dibulatkan aja sesuai aturan angka penting. Karena kan apa namanya tuh, kalau misalnya kita lihat tadi pembulatannya itu kan gini. Jadi kan kita penjumlahannya kan ada 3 AP. Nah, pengukuran kita kan 3 AP. Pengukuran itu ada 3 AP. Nah, sedangkan rata-rata yang kita cari itu ada kan 1,6645. Itu berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 AP kan. 4 AP. Nah, kita maunya harus menjadi 3 AP. Untuk menjadi 3 AP berarti harus dibulatkan menjadi 1,3 AP ya. 1, 2, 3. Berarti ini jadinya adalah 1,64 ya. Ini di belakangnya angka 5 berarti depannya 4. Berarti dibulatkan menjadi 1,64. Karena dia genap berarti dibulatkan ke bawah. Oke, jadinya pas dia menjadi 3 AP. Nomor 8, bandingkan nilai ketidakpastian pengukuran tunggal dengan nilai ketidakpastian pengukuran berulang. Menurut Anda, manakah yang lebih teliti? Nah, nilai ketidakpastian berulang itu lebih teliti dibandingkan nilai ketidakpastian tunggal. Karena ketidakpastian tunggal diperoleh dari setengah dari skala terkecil. Sementara perbandingan ketidakpastian pengukuran berulang itu adalah nilai rata-rata. Jadi yang lebih teliti itu adalah apa namanya tuh? Yang berulang ya, berulang lebih teliti. Lebih teliti daripada pengukuran tunggal.